Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa besok kita akan kembali mengingat dan merayakan akan karya keselamatan yang telah Kristus kerjakan di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perenungan pada malam ini dibuat agar kita dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong akan Jumat Agung besok. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami memohon kepadamu, tenangkan hati dan pikiran kami, karena kami rindu untuk dapat dipersiapkan untuk menyongsong akan Jumat Agung besok. Maka biarlah perenungan ini menjadi perenungan yang terus berbicara kepada kami, yang dapat mempersiapkan kami untuk memaknai Jumat Agung dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari Yohanes 12 ayatnya yang ketiga. Yohanes 12 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini bare minimum itu menjadi salah satu sikap yang banyak sekali dijumpai di dalam kehidupan orang-orang. Sikap ini bisa kita jumpai di dalam kehidupan pekerjaan, di mana ada banyak orang yang merasa kalau saya sudah melakukan sesuai dengan batas minimum dari pekerjaan saya, itu sudah lebih daripada cukup. Kita juga bisa menemukan sikap seperti ini di dalam sebuah relasi, di mana ada begitu banyak orang itu sudah tidak lagi mempertahankan keromantisan dengan pasangannya, tidak lagi mempertahankan kualitas relasi dengan pasangannya seperti dulu sebelum mereka menikah. Bahkan sikap bare minimum ini ternyata bisa kita temukan juga di dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena ada banyak orang yang berpikir datang ibadah pada hari Minggu saja itu sudah lebih daripada cukup. Datang ibadah lalu kasih persembahan itu sudah lebih daripada cukup. Datang ibadah lalu mengambil bagian di dalam pelayanan itu sudah lebih daripada cukup. Suka belajar firman Tuhan, suka ikut dengan yang namanya kelas-kelas doktrin dan lain sebagainya, itu sudah lebih daripada cukup. Bahkan ada begitu banyak hal-hal lainnya yang kita lakukan atas nama saya cinta Tuhan, tapi sebenarnya kita melakukannya dengan semangat bare minimum. Tentu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak ada yang salah dengan itu semua. Tidak ada yang salah dengan kita datang ke gereja, kita beribadah, kita bersekutu, kita belajar firman Tuhan, kita pelayanan. Tentu tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah memberikan yang terbaik, sesuatu yang memang kita anggap sebagai ini yang berharga sekali di dalam hidup saya. Sudahkah kita berikan itu kepada Tuhan? Apakah kita sudah sama seperti Maria yang mempersembahkan minyak narwastu yang murni itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, Yohanes menjelaskan bahwa minyak narwastu murni ini yang diberikan oleh Maria, ini adalah persembahan yang mahal. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, kata mahal ini bukan sekedar untuk menunjukkan betapa besarnya harga barang itu, tetapi di saat yang sama ingin menunjukkan bahwa minyak narwastu ini adalah sesuatu yang bersifat deeply treasure, sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan Maria. Bahkan bisa dikatakan Maria mempersembahkan sesuatu yang bersifat extremely precious hanya untuk Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah selama kita hidup sebagai orang percaya, kita sudah melakukan sama seperti Maria, mempersembahkan sesuatu yang sifatnya deeply treasure, sesuatu yang sifatnya extremely precious untuk Tuhan? Bisa jadi itu adalah waktu kita, uang kita, tenaga kita, egonya kita, atau bahkan bisa jadi itu adalah pasangan kita, anak kita, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah mempersembahkan yang extremely precious itu
untuk Tuhan. Jika Bapak saja mempersembahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mengorbankan dirinya sehingga setiap kita yang percaya dapat memperoleh keselamatan. Bukankah seharusnya hari ini ketika kita akan menyongsong Jumat Agung, kita akan menyongsong hari di mana Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap kita. Bukankah seharusnya kita juga ikut memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Sehingga ketika besok kita datang mengikuti ibadah Jumat Agung, kita datang dengan satu sikap hati dan pikiran yang teguh, yang mengetahui saya datang bukan untuk menikmati, tapi saya datang untuk mempersembahkan yang terbaik, yang extremely precious untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan ke dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau telah mempersembahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap kami dari dosa. Maka Bapa, kami punya kerinduan yang sama. Di tengah keterbatasan kami rindu untuk memberikan yang extremely precious untuk Tuhan. Sama seperti Maria yang mempersembahkan minyak narwastu murni, sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya, yang deeply treasure, yang extremely precious dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.